Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Nurafrian dengan NIM 113240135 dari kelas Statistika H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS. Tugas UTS saya yang berjudul Analisa Hubungan Porositas dan Permeabilitas Formasi Talang Akar di Cekungan, Sumatera Selatan. Latar belakang dari dipilihnya ini adalah pada industri minyak dan gas bumi, penting untuk diketahuinya mengenai data porositas dan permeabilitas pada reservoir. Porositas sendiri adalah kemampuan batuan dalam menyimpan fluida, sedangkan permeabilitas adalah kemampuan batuan dalam mengalirkan fluida. Nilai porositas dan permeabilitas sangat penting untuk evaluasi reservoir. Pada cekungan Sumatera Selatan, terkenal akan variasi data porositas dan permeabilitasnya pada formasi talang akar. Sehingga analisa hubungan antara kedua parameter tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana tingkat produktivitas dari reservoir tersebut. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengetahui hubungan antara porositas dan permeabilitas pada formasi talang akar. Yang kedua adalah menganalisa distribusi data porositas dan permeabilitas. Dan yang ketiga adalah menentukan apakah data berdistribusi normal. Untuk data porositas dan permeabilitas pada formasi talang akar di cekungan Sumatera Selatan dapat dilihat di sini. Untuk porositasnya ada 15,2, 18,7, 20,5, 22,1, 17,6, 23,3, 19,9, 21,7, 16,8, dan 20,2. Sedangkan untuk permeabilitasnya ada 85, ada 150, 220, 310, 120, 400, 250, 330, 100, dan 280. Di sini juga ada plot-plotan dari hubungan porositas dan permeabilitasnya, dapat dilihat dari tabel ini. Lalu untuk metode sampling yang digunakan, teknik yang dapat digunakan pada pengambilan data porositas dan permeabilitas ini adalah simple random sampling dan systematic sampling. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik tersebut. Yang pertama, simple random sampling, kelebihannya ada setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan mudah dilakukan, namun kekurangannya tidak merata dan kurang efisien bila jumlah sampel banyak. Sedangkan systematic sampling, kelebihannya ada data sampel yang diambil teratur dan lebih representatif bila sampel memiliki pola yang sama. Sedangkan kekurangannya adalah dapat bias apabila ada pola yang berulang. Lalu teknik sampling yang dipilih adalah systematic sampling karena pada formasi talang akar memiliki pola yang relatif berulang sehingga pengambilan data secara sistematis akan memberikan hasil yang lebih representatif dan efisien. Lalu untuk perhitungan statistiknya, porositas memiliki mean sebesar 19,6, mediannya 20,05, variansinya 6,4, standar deviasinya 2,52, sedangkan permeabilitas meannya ada 220, mediannya 235, variansinya 11.625, dan standar deviasinya 107,8. Untuk analisa distribusi data ya, dari data mean dan median pada porositas dan permeabilitas, maka dapat diketahui bahwa keduanya berdistribusi normal. Karena pada porositas dan permeabilitas, nilai dari mean dan mediannya berdekatan. Bisa dilihat dari porositas dengan mean 19,6 dan mediannya sebesar 20,05. Dan permeabilitasnya dengan mean 220 dan mediannya sebesar 235. Lalu untuk interpretasi standar deviasi, nilai standar deviasi pada permeabilitas tergolong tinggi penyebarannya terhadap nilai rata-ratanya. Hal tersebut berarti permeabilitas pada formasi talang akar bersifat heterogen dengan variasi kemampuan mengalirkan fluida yang cukup signifikan. Sedangkan pada nilai standar deviasi porositas menunjukkan bahwa variasi porositas antar sampel relatif kecil sehingga memiliki tingkat homogen yang tinggi. Dari kedua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa formasi talang akar memiliki pori yang seragam dan kemampuan mengalirkan fluida yang sangat bervariasi. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama ada teknik sampling yang digunakan adalah systematic sampling. Yang kedua adalah data porositas adalah meannya 19,6, mediannya 20,05, variansinya 6,4 dan standar deviasinya 2,52. Data permeabilitasnya adalah meannya 220, mediannya 235, variansinya 11.625 dan standar deviasinya 107,8. Lalu yang ketiga, porositas dan permeabilitas berdistribusi normal.
Yang keempat, porositas bersifat homogen dan permeabilitas bersifat heterogen. Lalu untuk referensi penelitiannya ada dari Petrophysics, ada juga dari Basic Well Log, dan juga ada analisis petrofisika reservoir di Cekungan, Sumatera Selatan. Terima kasih.